Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di video ini kami akan menjelaskan bagaimana mengestimasi regresi yang menghasilkan persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas serta menjelaskan hasil analisis model Solow-Cobb-Douglas menggunakan data Indonesia, Jerman, serta Sumatera Barat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025. Melalui analisis ini, kita bisa melihat seberapa besar pengaruh tenaga kerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, kita juga bisa mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak didorong oleh tenaga kerja atau peningkatan modal. Selanjutnya, saya akan mulai menjelaskan data yang digunakan, mengestimasi regresi, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi hasil regresinya. Data yang digunakan terdiri dari PDB Real Indonesia, Y sebagai output, lalu tenaga kerja, L, dan PMTBD atau pembentukan modal tetap domestik bruto, investasi, K sebagai faktor input produksi. Selanjutnya saya akan mulai dengan memasukkan rumus LEN. Kita tarik ke bawah. Tarik ke samping. Setelah menemukan hasil Y, kita akan melanjutkan di bagian data analis. Kita pilih regression. Oke. Input Y-nya adalah hasil Y. Dan input X. Dan kita memasukkannya di pencet OK. Nah, berdasarkan hasil estimasi model pertumbuhan Solow Cobb-Douglas pada data Indonesia tahun 2015 hingga 2025, data Indonesia terlihat bahwa ketiga variabel mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang didukung oleh peningkatan faktor produksi tenaga kerja dan investasi modal. Hasil regresi menghasilkan persamaan produksi Cobb-Douglas sebagai berikut, yaitu ln Y sama dengan min 15,550 plus 1,461 X1 plus 0,228 X2. Dari persamaan tersebut, koefisien tenaga kerja 1,461 menunjukkan bahwa jika tenaga kerja meningkat sebesar 1%, maka PDB real diperkirakan meningkat sebesar 1,461% dengan asumsi faktor lain tetap. Sementara itu, koefisien modal sebesar 0,228 menunjukkan bahwa setiap kenaikan modal sebesar 1% hanya akan meningkatkan PDB sekitar 0,228%. Ini menunjukkan bahwa tenaga kerja merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan kapital pengaruhnya masih belum optimal. Dari sisi kelayakan model, nilai R-square sebesar 0,993, artinya sekitar 99,37% variasi PDB Indonesia dapat dijelaskan oleh perubahan tenaga kerja dan modal, sedangkan sisanya sekitar 0,63% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti teknologi, kebijakan pemerintah, produktivitas, atau kondisi ekonomi global. Dan jika dijumlahkan, koefisien tenaga kerja dan modal adalah 1,461 ditambah 0,228 sama dengan 1,689 yang lebih besar dari 1. Maka kondisi ini disebut increasing returns to scale atau skala hasil meningkat. Artinya, ketika tenaga kerja dan modal sama-sama ditingkatkan sebesar 1%, maka output ekonomi akan meningkat lebih dari 1%, yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia memiliki potensi produktivitas yang tinggi, terutama jika didukung oleh peningkatan kualitas SDM, efisiensi investasi, serta kemajuan teknologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana mengestimasi regresi yang menghasilkan persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas serta menjelaskan hasil analisis model Solow Cobb-Douglas menggunakan data Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015 sampai 2025. Data yang digunakan terdiri dari PDB Real, Y sebagai output, lalu tenaga kerja, L, dan PMTDB, dan investasi K sebagai faktor input produksi. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus ln Y.
Selanjutnya data analis, pilih regression, input Y yaitu hasil dari len Y, dan input X hasil dari len X1 dan len X2. Berdasarkan hasil estimasi model pertumbuhan Solo Coop Douglas pada data Sumatera Barat tahun 2015 sampai 2025, hasil regresi data ekonomi Sumatera Barat tahun 2015 sampai 2025 diperoleh nilai koefisien determinasi R-square sebesar 0,0853 atau 8,53%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja atau labor dan modal atau investasi hanya mampu menjelaskan pengaruh terhadap PDRB sebesar 8,53%, sedangkan sisanya sebesar 91,47% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai multiplier R sebesar 0,292 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan PDRB tergolong lemah. Selain itu, hasil uji F memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,69988 atau lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi secara simultan belum signifikan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Persamaan regresi yang diperoleh adalah len Y sama dengan 110,726 min 13,952 plus 10,927. Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel tenaga kerja L memiliki koefisien sebesar min 13,95 dan bernilai negatif. Artinya, apabila tenaga kerja meningkat 1%, maka PDRB diperkirakan menurun sebesar 13,95% dengan asumsi variabel lain tetap. Namun, nilai signifikansi variabel labor sebesar 0,492 lebih besar dari 0,05 sehingga pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja di Sumatera Barat belum mampu secara langsung meningkatkan output ekonomi, kemungkinan karena kualitas tenaga kerja, produktivitas, atau keterbatasan lapangan kerja. Sementara itu, variabel modal atau investasi K memiliki koefisien sebesar 10,93 dan bernilai positif. Hal ini berarti bahwa peningkatan investasi sebesar 1% diperkirakan dapat meningkatkan PDRB sebesar 10,93%. Akan tetapi, nilai signifikansi variabel investasi sebesar 0,566 juga lebih besar dari 0,05, sehingga pengaruh investasi terhadap PDRB belum signifikan secara statistik. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi yang ada belum sepenuhnya memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Lalu, jika dijumlahkan, min 13,952 plus 10,927 sama dengan min 3,025 lebih kecil dari 1, maka Sumatera Barat mengalami decreasing return to scale, yang artinya penambahan tenaga kerja dan modal tidak mampu meningkatkan output secara proporsional, bahkan efisiensinya menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan faktor produksi di Sumatera Barat belum optimal dan masih terdapat masalah dalam produktivitas, kualitas tenaga kerja, atau efektivitas investasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja dan investasi belum mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat secara kuat dan signifikan selama periode penelitian. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti teknologi, konsumsi masyarakat, kebijakan pemerintah, sektor pariwisata, perdagangan, maupun faktor eksternal lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana mengestimasi regresi yang menghasilkan persamaan fungsi produksi Coop Douglas serta menjelaskan hasil analisis model Solo Coop Douglas menggunakan data dari negara Jerman dari tahun 2015 sampai dengan 2024. Data yang digunakan terdiri dari PDB real Y sebagai output, lalu tenaga kerja L dan investasi K sebagai faktor input produksi. Di sini datanya sudah tertera. Selanjutnya dimulai dengan memasukkan rumus Len. Jika sudah, akan tertera data seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat regresi. Klik data analis, scroll ke bawah, dan klik regression. Klik OK. Selanjutnya kita akan memasukkan input Y dengan menggunakan data len Y. Begitupun dengan input X, memasukkan data dari len X1 dan X2. Label, output range, dan pilih tempat di mana akan membuat regresi. Klik OK. Selanjutnya nanti akan tertera data regresi seperti ini.
Berdasarkan hasil regresi data ekonomi negara di Jerman tahun 2015 sampai dengan 2024, diperoleh nilai koefisien determinan R-square sebesar 0,9516 atau 95,16%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja dan modal atau investasi mampu menjelaskan variasi produk domestik bruto sebesar 95,16%, sedangkan sisanya sebesar 4,84% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Adapun nilai multiply R sebesar 0,975 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dengan PDB. Selain itu, hasil uji F memperoleh nilai signifikansi sebesar 2,5756 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga model regresi secara simultan dinyatakan signifikan dan layak digunakan untuk analisis. Adapun persamaan regresi yang diperoleh yaitu len Y sama dengan min 22,84035 plus 1,91948 untuk len X1 atau len L plus 0,65644 untuk len X2 atau K. Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel tenaga kerja memiliki koefisien sebesar 1,9148 dan bernilai positif. Artinya ketika tenaga kerja meningkat 1%, maka PDB Jerman diperkirakan meningkat sebesar 1,91% dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai signifikansi variabel tenaga kerja sebesar 0,094 menunjukkan bahwa pengaruh tenaga kerja terhadap PDB belum signifikan pada tingkat signifikansi 5%, namun masih menunjukkan hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, variabel modal atau investasi K memiliki koefisien sebesar 0,65644 dan nilai signifikansi 0,033 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti investasi atau PMTDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Jerman. Jika investasi meningkat 1%, maka PDB Jerman diperkirakan meningkat sebesar 0,65%. Dengan demikian, investasi menjadi faktor yang lebih dominan dan signifikan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Jerman dibandingkan dengan tenaga kerja. Jika dijumlahkan koefisien tenaga kerja dan modal, akan mendapatkan hasil 2,57592, yang dimana hasilnya lebih dari 1. Maka Jerman akan mengalami increasing return to skill atau IRS, yang dimana artinya jika tenaga kerja dan modal meningkat secara bersamaan sebesar 1%, maka output atau PDB akan meningkat lebih dari 1%. Kondisi ini menunjukkan ekonomi yang sangat produktif dan efisien, di mana penambahan faktor produksi mampu menghasilkan output yang lebih besar secara proporsional. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jerman sangat dipengaruhi oleh peningkatan investasi dan didukung oleh tenaga kerja yang produktif. Sekian penjelasan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.